Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar yang saya hormati, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai penggunaan platform pembelajaran online. Baik, izinkan saya untuk melakukan share screen. Penggunaan platform online untuk pembelajaran. Pendahuluan bahwa sejak bulan Maret 2020 peserta didik SMA dan SMK di Jawa Tengah harus belajar dari rumah dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kemudian untuk siswa SMK ada salah satu mata pelajaran yang namanya komputer akuntansi, di mana mereka pada kelas 11 dan kelas 12 itu belajar untuk mengoperasikan software yang umum digunakan pada komputer akuntansi, yaitu MyUp Accounting, Accurate maupun Zahir. Bagi kelas 11 ini merupakan mata pelajaran yang sama sekali baru, sehingga peserta didik benar-benar zero knowledge tentang komputer akuntansi. Nah, pada kondisi normal, pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan fasilitas komputer di laboratorium akuntansi sekolah. Namun, dikarenakan kondisi pembelajaran jarak jauh, maka siswa harus melakukan pembelajaran, tidak bisa melakukan pembelajaran di lab. Mereka harus menggunakan device atau alat yang dia miliki. Namun, tidak semua siswa itu memiliki komputer atau laptop di rumah, sehingga mereka hanya bisa menggunakan smartphone yang dia miliki. Selain adanya keterbatasan komputer, pada awal pandemi, para siswa juga mengeluhkan tentang keterbatasan kuota dan jaringan internet. Untuk itu, guru perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran sehingga siswa tetap dapat melakukan pembelajaran komputer akuntansi dengan benar. Pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan platform online dalam pembelajaran akuntansi pada siswa SMK. Kemudian terkait dengan literatur review terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dan pembelajaran online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Blended learning secara luas dianggap sebagai pendekatan yang menggabungkan manfaat yang diberikan oleh komponen pembelajaran dan komponen pembelajaran tatap muka dan online. Itu menurut Rashid et al. 2020. Sementara menurut Samantha 2016, menggabungkan keunggulan pembelajaran online dan lingkungan belajar kelas tradisional telah menghasilkan lingkungan belajar yang baru yang disebut sebagai blended learning. Nah, dalam rangka pengaplikasian blended learning ini, media apa yang digunakan? Media yang digunakan adalah Zoom, kemudian Google Classroom, dan juga YouTube. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fuadi et al. 2021 bahwa media yang dominan dimiliki mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran baik perkuliahan maupun diskusi kelompok adalah media dengan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan LMS. Persepsi siswa terhadap Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan LMS relatif mudah. Aplikasi platform Zoom merupakan media yang paling mudah dibandingkan dengan media lainnya. Zoom merupakan aplikasi atau platform yang paling bermanfaat dari media lainnya. Itu menurut Fuadi 2021. Kemudian hasil penelitian Dakila et al. 2019 menyampaikan bahwa apakah video YouTube yang dihasilkan guru dapat meningkatkan kinerja keterlibatan siswa, motivasi dan persepsi siswa dalam pembelajaran prinsip-prinsip kelas akuntansi menunjukkan bahwa penggunaan video menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Sedangkan terkait dengan komputer akuntansi, bahwa
software yang digunakan dalam pembelajaran pengoperasian komputer akuntansi ini adalah umumnya yang biasa digunakan itu Mayop Accounting, Accurate Online, atau Zahir. Mayop Accounting merupakan software akuntansi yang berasal dari Australia. Untuk keperluan pembelajaran, Mayop itu mengeluarkan produk Education Edition. Namun, edisi edukasi tidak tersedia software secara online, sehingga ketika pembelajaran itu harus berada di lab menggunakan komputer atau laptop. Sementara kalau Accurate Online itu merupakan software komputer akuntansi buatan Cipisoft. Pembelajaran dilakukan bisa menggunakan Accurate versi desktop atau juga bisa menggunakan Accurate versi online. Maka pada pembelajaran blended learning dengan menggunakan platform online pada siswa akuntansi SMK ini menggunakan Accurate Online yang itu bisa dioperasikan dengan menggunakan handphone yang dimiliki siswa. Metode penelitian pada makalah yang kami sampaikan ini adalah metode kualitatif studi kasus dengan penggunaan platform online untuk pembelajaran akuntansi. Pengembangan model pembelajaran Zogi ini kita kembangkan dengan menggunakan design thinking dengan menggunakan model ADI. Langkah-langkah dalam model ADI di sini menurut Melinda dan Military 2003 bahwa model ADI menentukan desain pelajaran sebagai proses sistematis dan prosedural yang melibatkan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, pada tahap yang pertama yaitu melakukan analisis, di mana pada tahun 2000 di mana ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020-2021, di mana kami menerapkan model pembelajaran ini untuk mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 dengan mempertimbangkan faktor-faktor bahwa komputer akuntansi itu merupakan pelajaran yang baru bagi kelas 11, kemudian mayoritas siswa itu tidak memiliki komputer atau laptop di rumah, dan juga penulis telah menerapkan model tersebut sebelumnya pada pembelajaran online dan dapat berjalan dengan lancar. Jadi sebelum ada pandemi, pada saat siswa PKL dan pada saat penulis mengikuti kegiatan di luar negeri, penulis sempat menggunakan model ini untuk untuk menghandle kelas yang diajar. Kemudian model langkah berikutnya yaitu desain, di mana dalam desain ini kita menentukan software yang digunakan dalam pembelajaran yaitu Accurate Online dengan pertimbangan bahwa Accurate Online itu bisa dioperasikan dengan menggunakan smartphone sehingga siswa dapat melakukan praktek komputer akuntansi secara mandiri di rumah. Penerapan model pembelajaran Zogi yang tadi kita menggunakan Zoom, Google Classroom, dan YouTube pada kegiatan pembelajaran komputer akuntansi dikembangkan tidak hanya kita merekam pembelajaran yang sudah berlangsung, namun juga dengan membuat video tutorial sehingga nanti siswa dapat melakukan praktek mandiri. Tahap yang berikutnya yaitu pengembangan, di mana di situ kita menggunakan video tutorial untuk Accurate Online agar siswa nanti bisa melakukan praktek mandiri, dimulai dari melakukan preparing, open recording, open Accurate Online, kemudian merekam, kemudian setelah merekam mengkonvert video, kemudian setelah itu video diupload ke YouTube dan kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran dengan cara membagikan link video yang sudah dibuat pada Google Classroom. Selanjutnya adalah pada tahap implementasi. Yang pertama adalah tadi menginformasikan link Zoom siswa melalui Google Classroom. Tadi langkahnya adalah Zogi. Maka yang pertama yaitu dengan menggunakan Zoom. Di sini pada Google Classroom itu kami menginformasikan pembelajaran dengan Google Classroom. Kemudian pada saat pembelajaran itu
kami merekam pembelajaran sehingga siswa yang mungkin punya kendala sinyal, terus kemudian nanti dia HP-nya itu tidak bisa digunakan untuk Zoom, itu nanti setelah ini diunggah di YouTube dia tetap bisa mengikutinya. Nah, ini langkah berikutnya mengupload video ke YouTube, kemudian linknya diinformasikan di Google Classroom. Nah, itu adalah merekam pada saat pembelajaran. Nah, selain merekam pembelajaran, tadi juga kita melakukan pembuatan video dengan membuat tutorial. Nah, nanti tutorialnya itu juga kita upload di Google Classroom, kemudian nanti siswa melakukan praktek secara mandiri, dan setelah melakukan praktek secara mandiri, mereka mengumpulkan hasilnya di sini di Google Classroom. Kemudian setelah itu nanti guru melakukan penilaian dari praktek yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian di tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Pada model ADI ini bahwa evaluasi yaitu yang pertama kita melihat kendala apa yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran komputer akuntansi dengan model Zogi yaitu kuota internet, ya, karena dulu pada awal pandemi itu memang masih masih mahal, dan juga jaringan internet itu banyak yang tidak stabil. Ada kejadian siswa dia harus berada di belakang rumah untuk mencari sudut-sudut di rumahnya, sudut mana yang paling memungkinkan untuk dapat sinyal yang bagus. Kemudian ada juga siswa yang smartphone-nya itu tidak kompatibel, jadi nggak bisa untuk install Zoom seperti itu, kendala yang dihadapi. Namun demikian, kita menghadapi kendala tersebut diatasi dengan cara oleh sekolah waktu itu diberikan bantuan kuota internet dan paket data kepada siswa selama 2 bulan awal. Kemudian sambil untuk recovery dan juga penyesuaian. Kemudian setelah itu oleh kementerian juga diberikan bantuan kuota internet. Sementara untuk masalah jaringan, kami menyarankan kepada siswa untuk menggunakan provider dengan sinyal dan jaringan yang paling kuat di desanya. Namun apabila itu tetap terjadi kendala, siswa diperkenankan untuk datang ke sekolah untuk meminjam komputer atau meminjam laptop atau datang ke sekolah di taman sekolah untuk untuk menggunakan internet di sekolah. Sedangkan tindak lanjutnya adalah setelah masa pandemik, ternyata model ini masih bisa digunakan, terutama ketika siswa akan melakukan praktek mandiri. Kan pada saat praktek di lab, mungkin mereka terkendala dengan adanya video yang tadi video tutorial yang tadi diunggah di YouTube, maka mereka bisa melihat kembali dan bisa melakukan praktek kembali. Kemudian bahwa penerapan model pembelajaran Zogi yang memadukan antara penggunaan Zoom, Google Classroom, dan YouTube, model pembelajaran ini membantu siswa dalam memahami komputer akuntansi dengan menggunakan program Accurate Online, kemudian membuat siswa tetap berinteraksi dengan guru, karena bagaimanapun mereka tetap akan bertanya, dan juga mereka dapat melihat kembali di YouTube sehingga ada interaksi pembelajaran dengan guru. Kemudian siswa yang tidak memiliki komputer di rumah sangat terbantu dengan penggunaan Accurate Online ini karena bisa dioperasikan dengan menggunakan smartphone. Nah, dampak penerapan model Zogi pada pembelajaran akuntansi Accurate Online ini dengan menggunakan Accurate Online ini dapat dilihat nilai yang terdapat pada Google Classroom, bahwa dari mereka yang nol pengetahuan mengenai komputer akuntansi, mereka dapat mempraktekkannya sehingga nilai rata-rata mereka itu bisa mencapai 84,44 untuk 11 AK3 dan 87,31 untuk 11 AK4, di mana itu dimulai dari mereka yang tidak bisa komputer akuntansi sama sekali, nggak ngerti sama sekali, pembelajarannya harus PJJ, tapi dengan menerapkan model ini ternyata
ketika mereka melakukan praktek mandiri, ketika mereka dinilai itu hasilnya bagus. Nah, penerapan model pembelajaran Zogi pada pembelajaran jarak jauh akuntansi dengan software Accurate Online memungkinkan peserta didik untuk tetap berinteraksi dengan guru dengan Zoom, berinteraksi dengan guru terkait mata pelajaran, kemudian job sheet dan penilaian dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom, kemudian juga mereka bisa melihat tayangan video pada YouTube, serta mereka juga dapat melakukan praktek mandiri dengan melihat video yang di YouTube tadi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bahwa saat terjadi pandemi COVID, siswa melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan berbagai platform aplikasi. Pada pembelajaran akuntansi secara online, pembelajaran blended learning dapat diterapkan dengan menggunakan Google Classroom, Zoom, dan YouTube yang disingkat dengan Zogi. Hasil penelitian menunjukkan blended learning dengan menggunakan platform online, Zoom, Google Classroom, YouTube memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan guru, memperoleh materi pembelajaran, job sheet, penilaian, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom, melihat video pembelajaran melalui YouTube, serta melakukan praktek mandiri menggunakan smartphone. Selain itu, adanya video pembelajaran yang diunggah di YouTube memungkinkan peserta didik untuk mengulang kembali, menyaksikan video sehingga mempermudah peserta didik dalam melakukan praktik. Meskipun saat ini telah dilakukan pembelajaran tatap muka, penerapan model pembelajaran ini masih layak diterapkan dan terbukti membantu siswa dalam pembelajaran komputer akuntansi. Rekomendasi untuk pengembangan praktik baik penerapan model pembelajaran Zogi pada pembelajaran akuntansi ini bisa diterapkan untuk mata pelajaran lainnya. Kemudian untuk mata pelajaran praktik video tutorial diperlukan untuk memandu siswa melakukan praktik dan pemahaman yang berulang. Kemudian platform lain juga dapat digunakan sebagai alternatif, diantaranya Google Meet, MS Team, dan lainnya. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.